Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Ayu Permatasari, NPM 2051030028. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, SE, MI, ME, SY, sebagai dosen mata kuliah Fikih Muamalah. Dan di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Indah Ayu Permatasari, saya sendiri sebagai pemateri pertama, Wais Al-Qarni sebagai pemateri kedua, dan Nisah Aulia Rahmah sebagai pemateri ketiga. Materi pertama yaitu tentang pengertian Ihya al-Mawad. Ihya al-Mawad adalah 2 lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam fikih yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literal, ihya berarti menghidupkan dan mawad berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Jadi di sini maksudnya ihya al-mawad merupakan upaya menghidupkan, mengelola dan mengelola tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya atau pernah dikelola namun ditelantarkan dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi di sini Islam menganjurkan agar manusia memakmurkan tanah atau bumi yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum ihya al-mawad. Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya al-mawad yaitu mustahab yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah zaiz, yaitu sifatnya diperbolehkan dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Cara-cara ihya al-mawad ada 4. Yang pertama yaitu menyuburkan. Cara ini digunakan untuk di daerah yang sangat gersang, yakni di daerah di mana yang sangat sulit untuk tumbuh. Maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk dari kandang, sehingga tanah di daerah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanam-tanaman. Yang ketiga yaitu menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkan tanah tersebut. Maka ia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang ia kuasai. Yang keempat yaitu menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai, dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Izin penguasa dalam ihya al-mawad. Terdapat perbedaan pendapat dari izin penguasa dalam ihya al-mawad. Terdapat perbedaan pendapat dari ulama fikih dalam persoalan perizinan penguasa untuk melakukan ihya al-mawad. Pendapat pertama yakni Imam Abu Yusuf tidak mensyaratkan hal tersebut, sedangkan Imam Abu Hanifah memasukkan izin penguasa ke dalam syarat sahnya ihya al-mawad. Imam Abu Yusuf berpendapat demikian sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka itu akan menjadi miliknya. Dan orang yang menanam dengan zalim tidak mempunyai hak. Dari hadis di atas ditetapkan bahwa adanya hak kepemilikan atas tanah mati bagi orang yang menghidupkannya. Hari makmur. Hari makmur artinya sesuatu yang dilarang, dikuasai oleh seseorang atau apa-apa yang dihajati untuk penyempurnaan manfaat yang diambil atau didapat pada tanah yang sudah diusahakan. A. Harim kampung.
ialah lapangan atau alun-alun, tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tanah lapang, tempat pemandangan, tempat keramaian, dan lain-lain. B. Harim perigi atau telaga, yang digali di tanah yang mati atau yang baru diusahakan. Ialah tempat kubangan ternak, termasuk tanah yang di sekitarnya, seperti tempat penambatannya atau tempat pancuran air mengalir atau comberan, timba, dan lain-lain. Yang C yaitu harim rumah, ialah tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Adapun perigi yang baru atau digali, harimnya ialah 25 hasta sekelilingnya. Kalau perigi sudah lama ada atau sebelum Islam, harimnya ialah 50 hasta sekitarnya. Baiklah, di sini saya melanjutkan materi dari Indahayu. Milik bersama pada tanah kosong. Undang-Undang Pasal 20 ayat 2, tanah dilihat dari sisi subjek terdiri atas tanah yang dipegang atas nama pribadi atau individu, tanah atas nama badan hukum, tanah ulayat, dan tanah atas nama negara. Undang-Undang Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Diksi warga negara menunjuk pada individu perorangan. Dengan demikian, pada batas tertentu tanah boleh diatasnamakan pribadi, menyatakan dengan tegas bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Pembagian tanah. 1. Hukum adat. Jika digunakan hukum adat, maka terdapat dua cara, yaitu pembagian warisan di adat patrilineal dan pembagian warisan di adat matrilineal. Dalam adat patrilineal, ahli waris yang berhak menerima harta waris adalah anak laki-laki yang terdapat di dalam keluarga tersebut, sedangkan dalam adat matrilineal adalah anak perempuan. Hukum Islam. Jika berdasarkan hukum Islam, pembagian waris berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Namun, warisan dalam hukum waris Islam dapat pula dibagi berdasarkan wasiat. Pembagian kelompok ahli waris di dalam kompilasi hukum Islam terjadi menjadi 3. Hukum perdata. Jika secara perdata, maka dapat mewarisi secara instatato golongan 1 sampai dengan 4, atau secara testamental, yang artinya adanya pihak yang ditunjuk secara khusus sebagai ahli waris sesuai dengan isi wasiat milik pewaris. Temuan tanah baru. Tanah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lestarikan dan kita jaga untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 poin, yaitu pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Sejarah pendirian bank. Bank merupakan hasil perkembangan cara-cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan yang lain-lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya, karena di pelabuhan dan tempat-tempat yang lain banyak pencuri, maka bank merupakan alternatif yang terdapat untuk menitipkan barang-barang yang berharga. Pendapat para ulama tentang bank. Menurut Fuad Fahruddin, bank berasal dari kata banco, bahasa Italia. Sedangkan menurut Yan Pramajapuspa, sebagai mana dikutip Fahruddin, banyak berasal dari bahasa Inggris atau Belanda yang berarti kantor penyimpanan uang. Bank adalah simbol bahwa para penukar uang atau disebut money changer meletakkan uang penukaran di atas meja. Meja ini dinamakan bangko, zaitu bangku dalam bahasa Indonesia. Jadi kata bank diambil dari kata bangko sebagai simbol penukaran uang di Italia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan Nisa Aulia Rahma.
Bank Islam. Maksud Bank Islam adalah sesuatu lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Tujuan Bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan masyarakat Muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utamanya didirikan Bank Islam ialah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional atau konvensional bank. Pengganti sistem bunga. Yang pertama ada wadiah atau titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Yang kedua, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Yang ketiga, ada musyarakah atau syirkah, atau yang biasa disebut persekutuan. 4. Ada murabaha, jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Yang kelima, ada qoroh hasan atau pinjaman yang baik. Yang keenam, ada Bank Islam boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu Bank Islam juga boleh menerima dan memungut pembayaran. Selanjutnya ada kedudukan bank dalam Islam. Dalam dunia perekonomian modern, bank merupakan alat yang vital. Tanpa lembaga bank perekonomian tak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan yang termasuk di dalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu perekonomian modern. Bank didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam. Maka dalam praktiknya, bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntutan-tuntutan agama Islam itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari bab 26. Ihya al-Mawad adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Dasar hukum Ihya al-Mawad didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat Ihya al-Mawad mencakup orang yang menggarap lahan yang akan digarap, dan proses penggarapan. Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilik tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan atau tanah baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa atau pemerintah berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut. Kesimpulan dari bab 27. Pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa bunga bank tidak boleh atau haram. Sementara kedua, sebagian ulama di antaranya Abdullah Yusuf Ali Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak wajar. Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga itu haram karena sama dengan riba. Ada juga yang ulama menyatakan bahwa bunga bank itu halal karena tidak ada syarat pada waktu akad. Sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.